Halo guys, bersama gue di channel Uwil Mekun. Hari ini gue akan merasa anime lagi yang menjadi anime gue di musim Summer 2026 adalah Hyakano season ketiga. Ya, sebelum gue masuk ke videonya ya kan, jadi izinkan gue dulu untuk memberikan sebuah statement yang memang tidak mengenakan tapi harus gue katakan gitu kan. Jadi begini men, jadi gue emang minggu kemarin atau lebih tepatnya gue beberapa hari ini udah bisa dibilang ini ya, full istirahat lah gitu kan. Full istirahat karena pada saat itu emang keadaannya lagi gak enak. Jadi benar-benar lagi sakit ya kan. Tapi sakitnya ini bukan sakit karena yang gimana ya, sesuatu yang nggak pernah gue rasain sebelumnya gitu kan. Jadi nggak pernah sama sekali atau bisa bilang ini menjadi pengalaman pertama gue lah gitu kan, selama gue ngerasain hidup ketika merasakan sakit ini. Yaitu adalah ketika akhirnya gue ngerasain yang namanya tuh eh, apa ya, semacam gangguan dalam pendengaran. Jadi telinga gue ini ya kan, gue nggak tahu awalnya gimana. Jadi ketika itu yang gue rasain itu gue tuh sebenarnya pengen buang ingus lah gitu kan. Gue pengen buang ingus, tapi mungkin karena gue terlalu keras gitu ya, atau terlalu kasar gitu kan untuk ngeluarin ingus tersebut, akhirnya ngaruh ke ini, ke telinga, yang membuat akhirnya telinganya luka, yang akhirnya membuat apa, banyak keluar cairan yang bercampur dengan darah dan nanah di situ. Jadi berapa hari kemarin itu ngocor terus itu, dan memang ya, gue belum bisa berobat karena emang eee, belum ada inilah ya, belum ada rezekinya lah gitu kan bisa ke THT. Karena kalau ngandelin, ya sebenarnya sih bisa sih ke puskesmas, bisa sebenarnya gitu kan, bisa lari ke klinik terdekat gitu kan. Tapi gue rasa, ending pasti bakal ke THT juga, karena kan yang paling ahli itu kan tetap ke yang ahlinya kan, ke dokter, THT kan gitu. Jadi ya gue harus nunggu gitu kan untuk bisa mencari tahu nantinya kira-kira nih ada masalah apa dari telinga gue gitu kan, sampai akhirnya bisa ngeluarin nanah sama darah. Itu ngocor terus, malu gue ketika ngelihat orang-orang gitu kan, ngelihat aduh kok ngocor mulu di sini. Wah itu sama sama ngerasain bau juga di situ kan. Jadi ya gue udah takut aja gitu, ini ada apa nih ya kan. Banyak yang bilang atau banyak yang ngasih tahu, bang lu kena gendang telinga pecah gitu kan atau apa gitu. Sebenarnya sih bisa kalau emang berobat rumah atau mandiri gitu kan, dengan mengandalkan apa, terapi sendiri lah gitu di rumah, yang dimana jangan atau menjauhi dulu suara-suara bising, terus juga lebih banyak istirahat, terus juga nanti yang namanya organ, bisa bilang gendang telinga itu kan nanti bakal ini sendiri ya, kayak ngerapat sendiri lah gitu kan, tapi emang butuh waktu juga. Terus banyakin konsumsi eh, buah-buahan gitu kan atau sayuran. Jadi ya gue ngeliat di Google tuh udah banyak kayak gitu soal itu, tapi ya itu gue tetap harus periksa gitu kan, ke THT. Jadi pengen tahu gitu apa yang luka di dalam gitu. Itu baru pertama kali gue ngerasain itu, dan sampai sekarang masih gitu. Tapi cuman bedanya nggak sederes kemarin gitu. Kalau kemarin kan emang ngocor ya, sampai berapa tisu tuh gue habisin kan. Tapi kalau sekarang nggak terlalu. Cuman yang bikin gue eh, nggak nyaman itu ketika tidur. Jadi tidur itu tahu-tahu udah banjir, tahu-tahu udah becek aja di kasur gitu kan, atau di kasur, di bantal gitu kan. Jadi mau nggak mau gue harus nadahin tisu yang banyak gitu kan, biar enggak makin-makin gitu kan, ya itu. Jadi emang agak menjijikan, tapi gue harus katakan itu biar teman-teman nggak khawatir gitu kan, nggak banyak nih apa, nggak banyak eh, apa ya, nggak banyak hal-hal yang nantinya kalian jadi takut gitu kan kalau misalkan gue kenapa-napa gitu. Jadi gue cuma kasih tahu aja gitu kan, biar teman-teman bisa doain gue lah gitu kan, biar bisa gue berobat di THT gitu. Jadi biar mastiin apa yang terjadi di telinga gue gitu. Itu ya, jadi gue hanya memberikan sebuah statement itu aja, biar yang teman-teman ngerasa ada reak yang belum direak atau anime yang belum diambil gitu ya, gue minta maaf ya. Jadi gue berikan statement sekarang ini biar jelas, dan kalian juga bisa kasih saran ke gue juga, biar gue bisa sih setidaknya lah gitu kan, bisa berobat di rumah dulu sementara gitu kan, biar
bisa cari tahu kira-kira nih sembuhnya ini gimana caranya gitu kan, kayak gitu. Itu aja ya, jadi biar clear masalah ini gitu kan. Nah, itu jadi untuk eh Hyakano Love Unseen itu bakal jadi prioritas gua gitu kan di channel ini. Tapi untuk sisanya ya mohon ditunggu ya, mohon ditunggu gitu kan karena emang ada beberapa video yang belum gua react gitu kan. Jadi ya mohon ditunggu aja. Jadi sembari nanti gua udah agak mendingan baru nanti kita hajar semua gitu. Karena ngaruh ya gua ketika gue lagi kayak gini nih, ketika pendengaran gue berkurang, ngaruh ke semuanya, ke saraf, gue pusingnya bener-bener sakit banget ya, gue ngerasa pusingnya tuh pusing yang kayak mau jatuh gitu kan, terus juga demam, ya kan, tapi walaupun memang bukan demam tinggi ya, tapi pokoknya demam dah, ngerasain kayak ada meriang gitu kan, gue mandi aja, harus mandi air hangat gitu kan, jadi kayak ngerasain banget itu loh, pengaruh efek dari kuping ini gitu kan, yang dimana luka di dalamnya gitu. Jadi nggak tahu nanti diagnosanya kayak gimana. Ya untuk Hyakano sendiri terakhir kita diperlihatkan ada karakter baru yang dimana si gadis raksasa ini yang sangat cinta dengan alam gitu kan. Dia cinta banget dengan alam. Dia senang banget melihat keindahan-keindahan bunga di sekitarnya. Sampai akhirnya dia ada momen di mana dia minder dengan masa lalunya dan akhirnya menganggap kalau Rentaro tuh tidak akan menyukainya gitu. Dan ternyata Rentaro tidak memandang fisik, Rentaro tetap menjadi pick ya kan, tetap menjadi pick male atau menjadi best male-nya mereka ya kan. Nunjukin kalau tidak ada urusannya tentang fisik tapi ini tentang cinta, tentang cintanya ke para Rentaro family seperti itu. Ya, kita seperti apa? Gue sih penasaran apakah nanti akan pacar baru lagi atau nanti akan muncul cerita baru yang tidak ada hubungannya dengan pacar barunya gitu. Jadi makanya gue pengen tahu. Dan udah tidak tunggu lagi langsung ke episode baru dari Hyakano season ketiga. Langsung aja. Oke, langsung aja ke episode terbaru dari Hyakano season ketiga. Ya jadi gue kasih apa ya, situasi yang bisa dibilang ya harus kalian tahu gitu kan. Yang pertama kan headset kanan gue kan nyala ya, headset kiri gue nggak nyala. Jadi terpaksa headset kanan gue taruh di kuping kiri. Karena kalau gue taruh di kuping kanan kan masih sakit. Jadi setidaknya kalau mengurangi volumenya insya Allah masih aman. Kecuali kok misalkan gue taruh di kuping kanan. Takutnya kan nanti malah ngocor kan. Jadi lebih baik gue taruh di kuping kiri biar aman walaupun pakai headset yang kuping kanan kayak gitu. Jadi paham ya. Jadi mungkin suaranya akan sedikit lebih rendah dibanding biasanya kayak gitu. Jadi ya teman-teman semoga tetap bisa enjoy kayak gitu. Langsung aja. Soalnya kalau apa oh apa lagi nih? Jangan nggak boleh kenceng juga. Takutnya nanti malah jadi bikin pusing. Nah, kan dari gue udah pusing nih. Padahal pelan. Tuntutan anime ini. Kenceng banget lagi. Buset, tepar semua itu. Uh, oh enggak. Oke. Okay. Sharingan. Sharingan aktif. Gue pikir, gue pikir ngalahin iya. Hmm. Ha, Momi, Momi Miji, Nobita, sendiri. Kelas 3 ya. Berarti ya, tapi tampilan sih kayak Kusuri ya, nggak tahu juga sih. Apa ada hubungan sama dia ya kan? Mirip aja sih.
La 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 la. Soalnya kalau nggak gue cicil makin numpuk men, nggak mau ya kan gue eh, satu-satu mau bisa lah gitu kan. Karena ya bete juga kalau nggak ngapa-ngapain ya kan. Kalau masalah posting-posting community emang udah wajib, tapi kalau nggak react tuh kayak bete banget gue. Oke, langsung episode 6. Hmm. Mm-mm. Suaranya kayak suara Kana deh. Suaranya Kana deh, Kana. Komet Maya si Dragon. Net Ipo si Dragon. Buset. Hmm. Wen ya. Ya, ini mah kesenengan ini ntar si hari gawat ini. Wah gila ya. Setia bayi banget anjir. Bahaya nih episode. Wah gawat ini. Ini bahaya nih hari nih. Tuh kasihan bang. Kasihan bang digotong mulu. Lu nggak ada ngobrol tuh. Si pasien malah digotong aja. Nggak ada artinya bang. Tapi kalau emang bener jago sih. Iya. Go. Nah kayak kakek. Buset. Astro Boy. Emang pijitan nggak salah ya. Asal bisa mijitnya bener. Apa yang cocoknya judul yang pas ya buat ini episode ya? Ngurut neng gitu ya. Ngurut. Waifulu tukang ngurut. Nah itu bisa tuh. Mulai. Lebih marahin. Hmm. Emang seneng pijet dia ya kan. Emang seneng pijet. Oh ya bahaya nih ketemu hari nih. Gawat. Gitu. Nah tapi kenapa gue seneng sama dia gitu. Ya bener kan. Terutama pakai laki-laki ya kan. Koi. Asik. Sebelah si Kurumi anjir.
Gemboknya gawat nih kalau udah hari nih. Oke. SMP berarti SMP. Soalnya mau kurumi, SMP berarti. Bukan SMA, sorry. Gomen. SMP tata. Bukan senpai. Salah liat Tri. Soalnya kurumi itu adik kelas. Iya, sorry. My fault. Jadi inget zaman apa ya? Yap. Buset, kenapa harus sensor banget sih? Aduh, pusing. Oke. Illustratormu kamu. Oh. Oh. What the heck? Lu membuat diri lu untuk bikin ya Allah. Wah, ini kayaknya itu deh. Spoiler chapter lain deh kayaknya. Kayaknya baru pertama kali deh gue ngeliat ilustrator pengen dibikin adaptasi sendiri. Oh, perasaan gue ya, gue lupa lagi. Ada aja anjir. Ya itu spoiler chapter itu. Cuman emang gak ada yang, kalau gue sih nggak tahu. Ya udah. Ya iya. Keren loh, nggak keren lebih buri keren. Keren. Niat banget. Itu bisa dicontoh ini lain sih, anime lain. Gue nggak tahu Gintama ya, tapi nggak tahu Gintama pernah ngelakuin itu apa enggak ya? Iya dong, pasti. Oh, iya anak SMP ini. Bukan ini, bukan kakak kelas, bukan. Salah gue tadi. Karena nggak begitu kelihatan juga. Nggak pakai kacamata lah. Buset ya. Gimana perasaan Kurumi nanti ya? Kalau jadi pacar Rentaro juga ya. Oke. Hmm. Nozawa Sensei. Oke, saatnya pengenalan kak pacar di rooftop ya. Ah, sudah nggak heran kalau kata Karani mah ya kan. Ya kan, bener kan? Hmm. Nah, kan udah, udah. Itu, pokoknya kalau udah opainya gede-gede nih pasti dipijet lah nih. Cepat lagi. Wah gila.
Lagi dia yang paling capek ya. Mei kan paling capek di antara yang lain ya kan. Beres aja anjing. Mulai. Iya. Oh, uh, bikin 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 merinding gue kalau nana begitu. Hmm. Bagaimana kalau pijat pakai kaki yang tuh? Set dah. Sakit banget itu. Sakit banget itu pasti. Refleksi itu paling geli itu kalau dipijat tuh asli. Wah, gawat nih. Pasti yang dipijat paha nih. Oh, itu pinggang. Iya benar. Oh, ya kan. Fetis anjir. Aduh, gue sampai lupa apa sakit gue anjir. Ketawa mulu. Aduh. Oh iya. Heeh. Si Fari Freedom. Ada itu gak Justice. Jujur. Oh enggak di pantat nih, pantat bokong nih. Bokong ini. Enggak. Masokis ini. Enggak. No. Gue pikir mau dipinjat bokong ya. Oh enggak kakinya. Eh, mulai. Heeh. Pici. Curang yang dipegang tiga.
Ki Mewtwo Kirby. Anime jadul. Kan squishy gitu ya. Setuju. Harus yang berubah aja. Kenapa harus dari atas sih? Kan pasti. Ayo perintah peka lah. Ayo. Iya pusar lah pasti. Uh, langsung di langsung peka ya. Nah ini bintang utamanya nih. Nah ya udah. Sebuah pijatan. Jangan langsung injir karane juga ya. Bener. Oke. Okay. Bigger. Even Ghetto. Itu gerbang isekai itu. Cepet banget anjir. Langsung hilang nih. Nah, hilang kan. Waduh. Niat amat nih si Neng nih. Ya bener. Ini kakak kelas, kakak kelas. Berarti gue yang salah tadi. Gue udah bener tadi di awal. Langsung ditangkap sama ayangnya ya. Tuh. Iya kan? Itu dia jawabannya.
Brutal dah. Uh, sebenarnya itu. Tadi yang gue nggak fokus tadi tuh soal si Momo itu tadi kakak kelas apa bukan gitu kan. Dia kakak kelas. Berarti gue bener tadi di awal. Gue pikir tadi gue yang salah tadi. Nggak, gue berarti bener. Ketemu sama si Kurumi itu cuman teman makan doang. Yang nggak sengaja di kantin. Bukan, bukan. Teman sekelasnya bukan. I still, Hah. Oke. Oh, masih lagi? Kurang puas kah ya? Iya, episode terbaru dari Yakano. Jadi muncul karakter baru yang bernama Momo. Jadi Momo ini adalah satu karakter yang bisa dibilang ya jago pijet ya kan. Jadi dia benar-benar senang pijet karena emang senang nyentuh bagian yang sangat enak disentuh dari seorang wanita gitu kan. Jadi semua udah dirasain ya kan, orang-orang di sekitarnya. Akhirnya ketemu Rentaro dan akhirnya coba untuk nyentuh Rentaro dan dia jadi satu-satunya laki-laki yang disentuh sama si Momo, dan akhirnya dia seneng gitu kan sama si Rentaro gitu. Dan begitu juga dengan dirasakan semua pacarnya dan dia diterima baiklah sama pacarnya kayak gitu. Itu sih, jadi nggak banyak yang bisa diceritain, cuman ada beberapa miss aja tadi di awal. Tadi gue pikir Momo itu emang adik kelasnya atau sekelas sama Kurumi, tidak. Tapi ternyata emang tadi temen makan doang di kantin bareng ya kan. Dan ketemu di kantin lah gitu kan. Dan dia emang tetap dia ya tidak menutup fakta kalau emang dia adalah kelas gitu kan. Karena kan kelas 3 kan, kelas 3-2. Gue pikir kelas 3-2 SMP tadi, ternyata kelas 3-2 SMA kayak gitu. Makanya tadi kan ngomongnya ada senpai kan kayak gitu. Gue nggak nyadar tadi. Gue yang nggak nyadar kayak gitu. Melihat situasi tadi. Cuman ada satu yang unik gitu kan di di episode ini, yaitu dimana ilustrator tuh ini apa namanya gak mau kalah gitu kan. Kalau dibanding dengan parodi-parodi yang pernah muncul di beberapa episode atau yang ada di Yakano, kali ini ilustrator nggak mau kalah gitu kan untuk ditampilkan di episode ini atau di adaptasi inilah gitu. Jadi dia menurut gue ya sebagai self reward lah gitu kan, dia ngerasa gue pantas mendapatkan apa yang gue mau gitu. Jadi gini maksud gue, jadi jangan menganggap bahwa mungkin ada sebagian orang ya, tapi gue tidak menganggap seperti itu. Jadi ada sebagian orang yang menganggap bahwa gini, ya si ilustratornya NPD banget nih ya kan, pengen banget eksis di episode itu biar dia tuh dikenal banyak orang dan ngerasa dia tuh emang adalah orang yang paling capek di industri anime gitu. Ada aja pasti orang yang begitu. Tapi biasanya orang yang begitu nggak di Indo sih. Biasanya orang yang di orang-orang warlock lah gitu, atau orang-orang sana gitu kan, yang pasti suka ngomen yang kayak gitu. Jadi kayak ngerasa iri bos, senggol dong kayak gitu kan. Tapi kalau buat gue pribadi, jujur ini adalah sebagai self reward, bentuk apresiasi aja sih terhadap ilustrator. Kalau ya nggak mudah gitu kan untuk bikin gambar banyak, terus nunjukin banyak karakter juga. Nggak tahu ya total berapa ya di manga, I don't know, gue nggak ngikutin manganya. Jadi
sudah menggambar berapa banyak gitu kan, pacar-pacar yang nanti bakal eee, yang akan didapat sama Rentaro ya kan. Dan itu mukanya harus beda semua ya kan, belum lagi suaranya ya kan. Kalau suara sih udah urusan adaptasi ya, tapi kalau ilustrator kan lebih ke gambar kan. Terus belum lagi latarnya, belum lagi banyak jokes-jokes yang emang harus bisa dipahami sama sebanyak orang gitu kan. Jadi ya menurut gua nih peran ilustrator tuh sangat penting ya gitu kan untuk bisa menjadi bagian andil di animenya kayak gitu. Itu sih, jadi bener-bener bagus, good job lah gitu kan buat tadi siapa, Nozowi Sensei ya? Nozinawa ya? Siapa sih tadi namanya? Lupa gue. Nozoniwa apa Nozowa tadi, lupa. Ya pokoknya dialah gitu kan. Yang sudah membuat karya sepik ini, masterpiece ini di di Hyakano season ini kayak gitu. Ya itu aja sih. Jadi gue nggak nyangka aja ternyata ada adaptasi yang membuat self rewardnya sendiri gitu. Terutama nyinggung soal ilustratornya gitu. Ya mungkin next autornya ya coba ya disenggol juga gitu kan. Jadi biar kita tahu gitu kan. Mungkin ada sebagian orang yang tidak tahu siapa yang buat nih cerita ya kan, atau siapa ilustratornya, atau siapa yang bahkan ada orang yang nggak tahu siapa yang buat animenya gitu kan, atau mungkin siapa yang sudah yang sudah mengambil bagian skrip ini gitu kan. Itu pasti banyak yang belum tahu. Makanya dengan tadi ditunjukin ilustrator kan pasti langsung pada tahu kan, oh ternyata ilustratornya tuh ini gitu. Jadi pada tahu walaupun mukanya di blur kan, kocak gitu kan gitu. Yaudah, itu jadi gue yang masih belum subscribe, subscribe kira anime sama apa lagi yang kalian ingin. Kalau lebih suka, kalau suka tinggal di like saja, jangan lupa nyalain notifikasi agar lu tidak ketinggalan video dari gue. Dan sampai lagi selanjutnya.